Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Aheri Iswanto. Hari ini kita akan bahas mengenai mata kuliah Lean Six Sigma dan bagaimana penerapannya Lean Six Sigma ini di dalam layanan kesehatan, khususnya di rumah sakit. Topik pembelajaran pada sesi yang pertama ini adalah langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan rumah sakit agar layanannya lebih cepat menggunakan konsep dan aplikasi Lean Six Sigma. Tujuan pertama dari implementasi Lean Six Sigma di rumah sakit adalah mengakselerasi pengalaman pasien terhadap layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Beberapa contoh pengalaman pasien di rumah sakit seperti diantaranya adalah ketidakpuasan pasien dan juga ketidakpuasan pemberi layanan kesehatan, dalam hal ini dokter. Lalu bagaimana layanan di unit gawat darurat seperti ambulan, kemudian juga masuk rawat inap, dan itu membutuhkan waktu yang lama hingga berjam-jam. Lalu pengalaman di kamar operasi, pembatalan, dan juga antrian yang panjang untuk melakukan tindakan operasi. Hal lain juga dialami pasien adalah lamanya pemeriksaan imaging, radiologi, dan juga pemeriksaan laboratorium yang siklusnya juga cukup lama. Lalu bagaimana lambatnya manajemen pelayanan untuk rawat inap, kemudian kepulangan pasien juga lama hari rawat yang bertambah, dan juga kehilangan atau pendapatan yang hilang karena akibat dari yang tadi disampaikan sebelumnya. Berikut ini disampaikan contoh kasus bagaimana membuat layanan emergensi bisa lebih cepat dalam waktu 5 hari. Yaitu dengan penggunaan magnetic strip, lalu juga registrasi yang lebih cepat, dan juga pemeriksaan pasien seperti tanda-tanda vital yang juga lebih cepat. Contoh pengalaman lain di rumah sakit adalah lamanya hasil pemeriksaan radiologi. Dan ini juga sudah bisa diselesaikan, bisa dengan lihat beberapa contoh yang tadinya pasien harus melakukan pemeriksaan laboratorium yang lama dan ternyata hasilnya 70% bisa lebih cepat. Lalu masalah transport pasien yang juga ini bisa lebih cepat 30% dari yang sebelumnya. Pada slide ini juga dijelaskan bagaimana layanan emergensi itu bisa lebih cepat dalam waktu 5 hari. Terutama adalah dengan menggunakan pulse signal di dokter, lalu juga ini dilakukan untuk pengobatan, kemudian juga pada saat admission, masuk, dan juga untuk aktivitas-aktivitas yang biasanya terjadi keterlambatan di unit gawat darurat. Studi kasus berikutnya adalah bagaimana membuat layanan di kamar bedah atau di kamar operasi dalam waktu 5 hari. Di mana diantaranya adalah bahwa dokter bedah memberikan tanda X pada gelang pasien, lalu bagaimana masalah sterilisasi diselesaikan, standar checklist, anestesi, dan juga masalah recovery yang lebih cepat. Sedangkan untuk pemeriksaan imaging, di sini dicontohkan bagaimana layanan di CT scan yang tadinya lama, panjang, kemudian jadi lebih cepat. Hal-hal ini bisa juga ditiru di rumah sakit yang lain, bahwa prosedur-prosedur atau apapun yang dilakukan dengan menggunakan Lean Six Sigma ini bisa dipakai di rumah sakit lain. Terlihat pada slide ini bahwa rata-rata total turnaround time-nya dari yang sebelumnya 20,7 menjadi hanya 6 saja.
Lalu juga tambahan CT scan itu ada 200 per bulannya. Lalu outpatient scan itu juga menambah 60, dan pada akhirnya pendapatan pun meningkat pada kisaran 375.000 US dollar. Contoh kasus lain adalah di laboratorium. Hasil implementasi Lean Six Sigma menyatakan bahwa mengurangi gerakan staf sebanyak 54%, walaupun tujuannya di sini 30%. Lalu space yang ada itu juga berkurang 17%, targetnya hanya 10%. Mengenai plebotomi juga berkurang, kemudian teknologi travel berkurang, dan juga perjalanan sampel ini sudah berkurang banyak dengan implementasi Lean Six Sigma. Pertanyaannya, bagaimana membuat layanan rumah sakit cepat dalam 5 hari saja? Jadi yang pertama adalah kita harus membuat tim dulu agar tim ini solid dalam rangka meningkatkan aliran pasien. Yang kedua adalah pre-work menggunakan pedometer untuk bisa mengukur data-datanya. Ada pelatihan terhadap fasilitator, ada pengukuran-pengukuran, ada verifikasi pengukuran, lalu membuat standar dan juga memonitor hasil akhirnya sehingga kinerja dapat dipertahankan. Cara lain yang bisa digunakan dan ini menghasilkan improvement yang sangat dramatik, yaitu dengan menggunakan post-it note. Cara ini sederhana dan tidak menggunakan teknologi canggih, namun hasilnya sangat-sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan layanan di rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Pada video ini sudah diterangkan mengenai langkah-langkah sederhana agar membuat layanan di rumah sakit lebih cepat. Contoh kasusnya diambil dari ruangan emergensi atau unit gawat darurat, lalu juga di kamar bedah, di radiologi, dan laboratorium. Disebutkan juga cara-cara yang sederhana dan tidak menggunakan teknologi yang tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi saya via email maupun nomor WhatsApp yang tertera pada layar.